Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi nih bersama kita di tentunya suasana dan nuansa yang berbeda di program Tanam Talk to Sinematografi. Gua Kak Davi selaku pemandu acara pada podcast kali ini dengan tentunya narasumber yang gak kalah seru nih dari sebelumnya. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita panggilkan Kak Arjuna. Tema kita pada kali ini yaitu membahas tentang lingkungan sekitar atau biasa kita sebut dengan circle nih teman-teman. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Juna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Kak? Alhamdulillah baik. Oke, mungkin kita bisa langsung tanya-tanya Kak Juna nih mengenai circle ya Kak? Ya boleh. Nah, pertama itu gimana sih kehidupan Kak Juna di circle yang Kak Juna temuin gitu di kehidupan Kak Juna? Circle ya, kalau masalah lingkup pertemanan sih banyak sih sebenarnya teman ya. Kayak buat pengen memperluas relasi sebenarnya banyak teman, tapi yang deket atau yang sefrekuensi itu tuh nggak semuanya gitu. Cuman ada kayak beberapa doang lah. Kayak mungkin sekitar 5 atau 7 orangan yang cuman bisa sefrekuensi dan bisa satu pemikiran sama gua, gitu aja sih. Oh bener banget, berarti gak semua teman itu bisa satu pemikiran sama kita ya Kak? Iya benar. Nah selanjutnya gimana sih Kak cara kita bisa mendapatkan lingkungan yang sehat gitu, yang baik untuk kita? Pertama-tama kalau kayak gitu sih harus memilah teman-teman dulu ya. Kalau misalnya begitu harus memilah-milah teman dari yang kita ngeliat dulu nih kayak kepribadiannya gimana sih, apakah orang ini baik buat kita atau jangan-jangan ini malah membuat kita malah ke jalan yang buruk. Jadi kita harus pintar-pintar ngeliat juga nih mana teman yang bisa berkembang bareng kita, mana yang enggak, kayak gitu aja. Oh tapi kalau dalam kehidupan Kak Juna sendiri pernah gak sih kakak itu punya temen nih, pertamanya teman dekat, ternyata nyatanya itu dia tuh nggak sefrekuensi sama kita atau dia tuh jahat sama kita gitu? Wah pernah tuh Kak Davi. Jadi ceritanya waktu itu tuh dia tuh bener-bener kayak ngedukung ya. Dari awal dia emang ngedukung banget. Kita tuh berkembang bareng-bareng. Seolah-olah kayak dia tuh emang orang yang terdekat lah buat gua. Tapi nggak taunya pas di akhir dia nusuk gua dari belakang. Itu sakit banget sih. Sakit banget pasti ya Kak. Dan banget lah. Oh. Kecewa. Terus buat ngadepin masalah itu, tantangan itu, gimana nih Kak Juna itu mengoleksi atau menseleksi teman-teman di lingkungan Kak Juna, entah yang baik atau yang jahatnya? Kalau dari begitu, dari pengalaman yang gue alamin aja ya, itu sih bisa dari kayak ngobrol, ya pokoknya ajak ngobrol lama-lama lah, kayak mungkin bisa diajak ngobrol sesuatu hal yang penting kayak masa depan, kayak lu mau kemana sih, kayak gue mau kesini nih, nanti di masa depan gue pengen jadi kayak apa gitu, diajakin ngobrol. Terus ya diulik aja lah sekitar kepribadiannya dia kayak gimana. Misalnya dia udah diomongin hal-hal kecil tapi udah mengarah ke hal-hal yang buruk, itu kayak kayaknya gak cocok nih gitu sih. Oh gitu ya Kak. Mungkin apa saja nih Kak yang bisa menjadi sumber masalah pertemanan menurut Kakak yang bisa mempengaruhi sebuah mental kita nih? Apa ya, kalau faktor yang bikin masalah antar teman tuh biasanya komunikasi ya, terus saling ngejudge antara teman. Kayak kita kan sebagai teman tuh harusnya saling nge-support ya, harus saling mendukung. Kayak misalnya kita ikut lomba ya didukung, kalau dia ikut lomba sebaliknya kayak semangat gitu. Nggak seharusnya kayak lomba doang nggak usah ikut lah, main aja sama kita. Kalau kayak gitu kan udah nurunin mental banget. Iya. Harus yang suportif sih. Tapi kalau misalkan kakak mendapatkan teman yang nggak suportif, yang nggak mau kakak berkembang gitu, atau yang
memutuskan perkembangan kakak itu gimana nih? Kalau kayak gitu sih alangkah baiknya cepet-cepet di cut off sih. Tapi cut off nggak secara langsung tiba-tiba kita hilang dari kehidupannya dia, tapi secara yang kayak perlahan-lahan aja, kayak lama-lama menghindar, lama-lama ngejauh. Soalnya kan kalau kayak gitu kan dia secara nggak langsung nggak nge-support kita dong. Kita pengen berkembang jadi lebih baik, tapi dia kayak ngehindari kita. Oh gitu ya kak. Jadi intinya kita harus cut off teman yang bisa memotong perkembangan kita. Betul banget tuh. Karena kita harus terus berkembang ya kak. Mau apa itu tantangannya, entah itu teman dekat atau teman. Iya benar-benar. Emang kalau misalnya kita pengen berkembang jadi lebih baik, emang kadang teman tuh lama-lama semakin lama makin kecil sih. Nah dari situ juga kelihatan tuh, makin kelihatan kayak mana teman yang bisa ada di samping kita pas kita lagi pengen berjuang. Tuh. Oke, itu teman-teman. Jadi kita itu perlu cut off teman-teman yang bisa perkembangan kita itu tertunda atau memotong perkembangan kita demi juga kemajuan kita ya kak ke depannya. Betul banget. Karena tanpa disadari teman itu ada yang berdampak baik untuk kita dan ada yang berdampak kurang baik untuk kita. Jadi teman-teman bisa lebih menseleksi teman terhadap untuk perkembangan kita ke depannya gitu. Terus dari Kak Juna sendiri, mungkin dari SMP atau SMA gitu pernah gak sih dapat teman tuh yang bener-bener mendukung kita banget, terus kita tuh bisa termotivasi dari dia gitu? Wah ada tuh, ada temen yang berkesan banget nih dari SMP sampai ke SMA ini. Kalau dari pengalaman sih ya, itu kayak kita tuh pengen berkembang bareng-bareng gitu ya. Misalnya nih, kayak dari SMP, tapi kita pengen masuk ke SMA negeri. Itu kan berarti harus kayak punya nilai yang bagus, punya banyak prestasi. Itu tuh kita, itu waktu dulu di SMP tuh bener-bener berkembang, kayak belajar bareng atau enggak nyari-nyari lomba bareng buat diikutin, terus bisa dapet prestasi yang ngebuat kita masuk ke SMA yang kita mau, SMA negeri. Meskipun sekarang udah masing-masing, tapi tetap mereka yang paling berkesan lah buat gua. Jadi dampaknya sangat besar itu kak, teman-teman Iya, kakak. sangat besar. Ini gua masuk ke SMA ini aja tuh juga gara-gara mereka yang nge-support terus ya buat berkembang lebih jauh dan berkembang lebih baik lagi. Dari mereka sih itu. Wah, keren banget nih cerita dari Kak Juna dengan lingkungan pertemanannya yang sangat mendukung perkembangannya. Mungkin itu segmen pertama dari kita. Nantikan segmen selanjutnya, tetap bersama di Tanam Talk to Sinematografi. Oke, kembali lagi nih bersama kita dengan narasumber yang masih sama tentunya dengan Kak Arjuna. Halo, Karadi. Nah, oke, boleh lanjut nih Kak. Untuk pertanyaan selanjutnya, ada gak sih kesan dan saran agar kita mendapatkan lingkungan yang baik gitu Kak? Saran ya, untuk saran sih biasanya itu teman yang baik itu biasanya sih juga bisa dapat dari seleksi alam sih ya. Kayak kita nyoba temenan sama ini, nyoba temenan sama yang itu, temenan sama si A, si B, si C, terus lama-lama kebentuk, terus tiba-tiba jadi aja tuh teman yang baik. Di situ kita juga bisa ngeliat sih kayak teman ini baik nggak sih buat kita. Kalau misalnya kita lagi ngelakuin sesuatu hal yang lebih baik, yang membuat kita pengen berkembang jadi lebih baik, dia tuh support atau enggak sih. Ya saran dari aku sih lihat-lihat aja temennya. Kalau misalnya emang dia ada tipe temen yang ngejatuhin atau ngehalangin kita untuk tumbuh kembang jadi lebih baik, ya sebaiknya dikurang-kurangin aja main sama dia. Tapi kalau misalnya dapat temen yang suportif, tetap dipertahanin meskipun kadang dalam suatu hubungan itu ada aja masalahnya ya. Tapi kalau emang udah dapet temen yang suportif, harusnya enak sih buat nyari solusi bareng-bareng, buat berkembang bareng-bareng, itu pasti enak aja. Oh gitu ya Kak. Nah, selama di SMA 66 ini pengalaman atau momen terbaik apa sih yang membuat Kak Arjuna itu berpikir nih bahwa kita itu harus menjauhi lingkungan yang nggak baik di sini? Ada gak sih Kak? Ya kalau buat kayak gitu sih ada ya, kayak
buat teman-teman kan misalnya ngehambat kita kan juga susah juga ya kalau kita pengen berkembang jadi lebih baik, tapi kayak mereka yang ngehambat pasti adalah pikiran kayak wah ini nggak baik nih, masa kita pengen berkembang jadi lebih baik tapi merekanya kayak ngehalangin kita atau kayak apa ya, mereka nggak mensupport gitulah. Nah, jadi menurut Kak Juna tetap ada ya di lingkungan manapun pasti ada teman yang baik dan yang kurang baik ya. Nah, mungkin sebelum kita tutup nih Kak, bisa nih Kak Arjuna kasih motivasi dan semangat juga nih buat teman-teman yang sedang menonton untuk mendengarkan agar mendapatkan circle atau CS-CS yang baik gitu Kak. Dan kasih tahu nih Kak tipsnya cara memilih CS-CS yang positif nih buat diri kita. Ya buat kalian kalau misalnya pengen dapat teman yang baik, kita itu cari teman yang bisa menerima kita apa adanya, bukan menerima kita ada apanya. Terus tips-tipsnya buat kalian itu cari teman yang bisa memotivasi, bisa support diri kita sendiri. Yang kedua, kita bisa saling berkembang, saling komunikasi. Terus yang ketiga, itu kita harus bisa bareng-bareng nyelesain solusi di masalah kita individu masing-masing, terus bisa diajak ngobrol bareng-bareng. Gitu sih dari saya. Wah keren banget nih Kak motivasinya. Masya Allah banget ya, kita hari ini tuh telah mendapatkan banyak pelajaran yang diambil dari diskusi kali ini. Dan mungkin cukup sekian pada podcast kali ini. Dan terima kasih kepada narasumber kita Kak Arjuna. Dan semoga menjadi pahala jariah nih untuk Kak Arjuna dan teman-teman yang mendengarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri, saya Kak Davi. Maka jangan lupa saksikan terus Tanam Talk to Cinematography.